Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke kita kembali di program hadap-hadapan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, saya punya teman namanya Rijal. Iya. Boleh dicek IG-nya namanya Rijal System. Saya suka dia kalau dia buka acara mau seminar atau dia nge-MC atau gimana, karena dia selalu berpantun. Uh, Jago dia, kadang itu pantunnya kok dua ini ya, dua paragraf gitu, coba Kak Iko, panjang Ki, tapi coba saya Kak cuma Iko. bisa dua baris saja. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Siang petang rebah-rebahan, selamat datang di hadap-hadapan. Nah gitu. Ini pendek ya Yi. Kalau Rijal tuh kadang, bosan Panjang. kita dengar tapi jago ini anak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dengan Rijal System di hadap-hadapan ya. Oke, nah tamu saya kali ini bukan sebenarnya tamu gitu, karena orang lama. Orang yang saya kenal lama sekali sejak awal 2000-an atau akhir 90-an, saya sudah kenal dia dengan berbagai macam cerita-cerita di balik eksistensi dia. Uh, Namanya Anugrah Sartika Dewi. Kalau kita googling Anugrah Sartika Dewi, yang muncul bukan dia. Artinya ada beberapa hal yang sebenarnya juga harus, oh iya deh saya pakai nama itu deh, Anugrah Sartika Dewi. Gitu. aduh, tidak Gitu mau detail Kak. orangnya Kak. Kita tos dulu. Ini tandanya sudah dimulai. Besar sekali emasnya. Pabalu emas barangkali juga. Nah, Uga ini adalah ibu satu anak. Anaknya sekarang sudah SMP kelas 3. Iya. Yang itu mau dikemanakan? Mau diarahkan kemana anaknya itu? Dia mau masuk ke sekolah sains. Iya. IT. IT. Dia bisa apa sekarang? Maksudnya sudah bisa bikin program atau apa? Atau dia sementara Dia belajar? lebih ngolek ke website. Oke. Ya. Oke, bikin Konten apa lagi tools aplikasi. Wow. Oke, ya mudah-mudahan juga nanti Grass Team bisa menjadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Amin. Nah, bicara tentang Uga, tahun 2000-an awal saya sudah tahu ada satu anak muda perempuan ya yang namanya Uga gitu. Tapi saya mau dia yang cerita dirinya dulu. Sebelum saya bisa mengintervensi apa yang dia bilang dengan apa yang saya tahu. Silakan. Aduh, terima kasih ya Kak Iko, Ya. sudah ditanya-tanya. Teman-teman, bahagia sekali hari ini bisa ada di hadap-hadapan. Jadi ceritanya saya itu sempat kuliah kedokteran 3 tahun, ya hampir masuk semester 6 di Universitas Hasanuddin pada saat itu. Ternyata anak Unhas. 5 Tapi semester. ya, tapi kayaknya jiwanya tidak di situ. Ya. Raganya di Makassar, jiwanya di Mana-mana. Pada saat itu Oke. usianya masih ya belum tahu lah mau kemana. Ya. Terus pada saat itu saya coba liburan ke Bali. Ternyata di Bali tuh barulah terbuka otaknya kalau di sana lebih luas, mungkin ketemu orang banyak, jadi lebih ke mengenal lagi apa yang saya mau. Ternyata jiwanya tidak di kedokteran, padahal background orang tua dua-duanya di kedokteran. Oke, sebagai catatan, bapak dan ibunya Uga ini dulunya adalah dokter. Iya. Ya. Biasanya, apalagi di Makassar, kalau orang tua dokter biasanya anaknya dokter. Iya, biasanya. Uga malah tidak mau jadi dokter. Iya. Padahal sudah 5 semester Yes. di Unhas. Iya. Susah sekali masuk ke sana. Betul. Iya. Oke, setelah pulang dari Bali, tidak. Jadi saya di Bali akhirnya menetap Kak, tidak kuliah lagi. Jadi selama setahun di sana, ternyata di sana juga banyak orang Makassar. Saya nyaman, akhirnya mengenal namanya bisnis art. Ternyata art itu bisa menghasilkan uang, dan ternyata jiwanya saya di situ ternyata. Jadi matung, melukis, sampai ke dunia tato. Oke. Akhirnya ketemu sama anak Makassar, inisialnya A. Ya. Terus akhirnya
dengan kesepakatan kami balik ke Makassar Makassar? untuk bikin sesuatu. Iya. Di Oke. Makassar akhirnya saya mengembangkan dunia tato pertama kali di Makassar. Oke. Waktu itu belum banyak ya? Belum Belum ada. ada? Iya, yang Iya. maksudnya profesional ya, Kak. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau jadi dokter juga lebih banyak uangnya. Tapi kayaknya tidak punya tantangan. Oh gitu, oke. Kayaknya Oke. biasa aja. Karena mungkin jiwanya lebih membangkang kayaknya. Lebih Oke. ke merasa bahwa ini dunia baru, lebih asik. Itu tahun 2000 berapa? 2004. 2004? Iya. Oke. Nah, setelah, bersepakat dengan beberapa Iya, orang, terus iya. Uga balik ke Makassar Iya. bikin bisnis, tato apalagi yang dibikin? Clothing, sablon, Oke. bisnis, musik juga. Sudah bikin event? Iya, event underground namanya. Oke. Iya. Oke, bisa dikasih tahu siapa band yang didatangkan dulu? Pertama kali datangkan Marginal. Wow. Jadi kalau ada yang tahu ya, Marginal, Oke. punk rock. Jadi bikin scene punk rock di Makassar lebih besar. Oke. Baik Dan bisnis. sekarang besar sekali? Sekarang besar sekali tapi kayaknya tidak berkembang lagi. Oke. Lebih karena mungkin, basic-nya sudah berbeda dari dibanding tahun 2004, 2005 Iya, ya? mungkin jiwanya masih berapi-api pada saat itu. Oke, dan Betul. berapi-api dan, sedikit, sarananya? Iya, Jadi sedikit semuanya pada harus dilakukan sendiri? Betul, betul. Oke, Iya. oke. Nah, setelah itu, Heeh. sekitar saya lupa tahun berapa, Iya. tapi waktu itu saya kenal Uga itu dari tampilan dia yang kurang lebih waktu itu nyentrik, karena dia anaknya putih, tinggi, kakinya panjang gitu. Jadi kalau jalan cepat, dan saya sering lihat dia di Mall Panakukang gitu. Rambutnya pocky ya, dan Bajunya kurang kain. Iya. Ya begitulah dia. Tapi mungkin karena, anak dokter jadi ada obat di rumah untuk mengurangi masuk angin mungkin. Padahal pakai minyak gosok. Nah, beberapa tahun kemudian, Ya. saya pernah ada di Jakarta dalam urusan, permusikan juga. Terus 2007. 2007. Tiba-tiba itu waktu itu BBM-an ya dulu ya? Iya, BBM-an. BBM-an. Terus Zaman Uga BBM. bilang gini, "Kak, saya ada di bawah," gitu, Iya. di Grand Indonesia. Iya. Terus saya turun ke bawah, lantai bawah, terus saya lihat Uga, saya agak bingung karena Uga itu rambutnya sudah segini, Sudah rapi. lebih perempuan, terus Sebahu. pakai blazer. Ya, Pakai blazer. Ya walaupun juga, blazernya digulung sampai ke sini. Tetap rock and roll Tetap ya. rock and roll. Terus saya tanya, "Apa kau bikin di sini?" Iya, saya sekarang lagi coba-coba untuk meng-handle, Syahrini waktu itu. Iya. Wow. Awal banget. Nah, kenapa bisa masuk ke lingkungan itu di Jakarta? Lingkungan, maksudnya orang-orang yang ngurusin artis-artis. Jadi sebenarnya Kak, saya waktu di Makassar kan mencoba membangun industri underground, Ya. lebih berbisnis. Salah satunya ngundang Marginal. Marginal itu akhirnya saya melebarkanlah link berteman. Dari tadinya cuman kenal begitu, akhirnya saya berteman. Terus saya iseng kalau ke Jakarta saya mau ketemu mereka. Ya. Akhirnya singkat cerita saya di Makassar merasa sudah selesai secara jati diri mungkin, pindahlah saya ke Makassar, ke Jakarta. Jakarta ketemu Marginal. Marginal itu waktu itu kerjasama sama Mbak Rike Dia Pitaloka. Dia itu artis yang lagi posisinya mau nyalek di partai PDI. Akhirnya singkat cerita ngobrol-ngobrol, saya disadarkan sama satu pembahasan bahwa perempuan itu pun harus melebarkan sayap. Dari link saya ikutlah sama beliau. Saya memberanikan diri untuk ikut ketemu sama beberapa artis dan mengikuti juga waktu dia nyalek dan segala macam. Sempat ditawarkan jadi asisten ahlinya beliau di timnya waktu di DPR waktu itu. Kayaknya cuma 2 minggu bertahan, nggak lama. Kayaknya jiwa saya nggak di sini. Pada saat itu saya bilanglah sama Mbak Rike, "Mbak, saya kayaknya nggak di sinilah. Saya butuh tempat lain untuk mengasah skill." Dibawalah ke Mas Tio Pasukadewo. Jadi waktu itu Mas Tio itu jadi direct video klip Syahrini pada saat itu. Akhirnya Mas Tio itu senang ngobrol, terus dia tertarik dengan Toraja, Makassar, terus saya beberapa kali juga
banyak bantu beliau dan saya akhirnya mengenal sistem persyutingan. Oh, begini produksi syuting film. ternyata nih Uga dulu ya. Pas syuting. Setelah itu tim Sahari ini kayaknya untuk media belum. Nah, didaulatlah saya sama Mas Tio, bisa nggak Uga tuh jadi PR-nya waktu itu awal. Akhirnya teruslah Kak, saya dari Syahrini ke beberapa artis. Ya BCL, ya Vidial Diano, Audi sempat. Nah setelah itu Uga itu setahu saya dia megang Abdul Kofetiori, Tessa Sumendra, DJ Pabarus. Oke. Nah setelah itu, setelah berkembangnya Uga dengan skill dan kemampuannya bersosialisasi kemana-mana di Jakarta, betul. Akhirnya Uga ini termasuk salah satu orang yang kita harus ketemu kalau di Jakarta, ya. Harus. Dan memang pergaulannya dengan dunia keartisan lah istilahnya, dengan dunia kemanajeran itu juga termasuk sangat luas. Lambe Tura ya Kak. Iya. Ini dia pernah bilang dia kenal Lambe Tura. Sangat kenal. Mahal ya. Sekali posting. Ya, oke, begitulah. Nah, Uga itu di Jakarta bergaul dan tergabung dalam satu komunitas namanya Imarindo. Iya, Ikatan Manajer Indonesia. Banyak ya manajer. Sekitar 300 something, 370-an. Dari Makassar? Cuman saya sendiri. Cuman Uga sendiri? Iya. Sebenarnya ada manajer orang Makassar tapi tidak masuk ke situ ya? Ya mungkin, tapi itu kan di daftar ya, ada kartunya juga. Ya. Itu manfaatnya bagaimana di Imarindo? Kita dilindungi, terus ya disupport juga, ada kegiatan apapun. Gitu. Nah, berikutnya saya mau tanya Uga, kalau harus balik Makassar, Uga harus ngapain? Karena ini realitanya Uga ini punya banyak sekali properti, teman. Ada banyak rukonya. Aduh. Saya sudah bilang bikin bisnis apa kayak di sini, jalan kote kayak bikin ya. Dan dia punya rumah sakit, klinik. Padahal sama-sama klinik juga yang datang juga orang sakit. Rumah sakit kan besar Kak. Kliniknya luas. Lantai 8. Iya toh, betul. Dia cuma tidak mau bilang itu rumah sakit. Itu ada, dia punya. Makanya saya selalu tanya sama Uga, kalau balik Makassar mau ngapain? Balik Makassar mau kerja di cekrek. Belum terpikir sih Kak, tapi sebenarnya juga lebih mau mengembangkan teman-teman di Makassar dan mungkin mau mengaplikasikan ilmu saya yang sudah saya dapat di Jakarta. Dan banyak anak Makassar yang sementara mengadu nasib di Jakarta ya? Iya, banyak sekali. Itu bagaimana menurut Uga? Apakah ada yang potensial? Kalau dibilang bagaimana anak Makassar di Jakarta harusnya punya mental, itu kunci pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau anak Makassar bisa jaga originalitas, bisa sebenarnya berkembang di Jakarta. Di antara beberapa orang itu mungkin yang sekarang lagi naik itu Maizura. Iya, Maizura. Mudah-mudahan Maizura juga berhasil menjadi kebanggaan kita. Saya aja belum ketemu Kak. Oh gitu. Maizura kalau nonton ini harus ketemu Uga ya. Sekarang lagi di Makassar, nanti kalau di Jakarta juga harus ketemu ya. Nah, berikutnya ini mungkin pertanyaan terakhir. Uga harus memilih antara keluarga di Makassar atau karir di Jakarta. Uga pilih apa? Keluarga di Makassar Kak. Kenapa? Karirnya sudah cukup panjang dari 2004 di Jakarta. Aduh iya, saya berkarir hampir 13 tahun di industri musik. Mungkin ya merasa bahwa ternyata apapun jauhnya kita pergi, pulang ke Makassar lebih nyaman. Ya, pulang ke Makassar lebih nyaman, itu alasannya ya. Nah, kalau nantinya Uga punya momongan yang baru, anak bayi lagi. Aduh, amin. Kira-kira akan diarahkan menjadi apa? Akan diarahkan. Seniman kah atau? Pengennya sih melanjutkan tongkat estafet almarhum ibu bapak. Jadi dokter lah, adalah satu. Yang Uga itu skip ya di situ ya. Skip. Jadi dia mudah-mudahan nanti apa yang menjadi cita-cita Uga itu. Amin. Mudah-mudahan saya juga selalu berdoa untuk Uga, mudah-mudahan diberi. Amin. Karena saya sebenarnya mau sekali dia punya anak bayi lagi. Iya, mau sekali. Ya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya Uga lama di Makassar itu bisa terwujud. Nah, beberapa poin yang saya sempat catat dari
berhadapan dengan Anugrah Sartika Dewi adalah dia ini orangnya pembangkang. Ya. Dia suka mendobrak ya. Waktu kuliah itu maunya orang tuanya jadi dokter Ya, seperti betul. ibu dan bapaknya, ternyata dia menjadi tukang sablon. Yang kedua, tukang sablon. Ketiga, ini yang bagus. Kalau mau jadi dimanapun, mau di Makassar, mau di Jakarta, harus dibuka link yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Betul, harus berani mengenal orang banyak. Itu dulu, berani mengenal. Karena biasanya kalau orang Makassar itu mau kenalan sama orang saja gengsinya. Iya, betul. Gengsi, terus malu. Siri-siri Iya, gitu. betul. Padahal kan sebenarnya ditabrak, jadi Iya, harusnya. Bagaimana tipsnya untuk ketemu orang? Saya sih enggak ada Maluku, Kak, cuman, "Hai, apa kabar? Saya Uga." Iya kan, cewek itu enak gitu. Kalau berikutnya untuk menjadi orang yang sukses menurut Uga, dengan dasar bahwa dia adalah seorang manajer yang bergaul di Jakarta dan punya komunitas yang namanya Imarindo, banyak sekali manajer artis yang ini adalah orang-orang yang ada di belakang layar ya. Iya, betul. Dari perkembangan banyak sekali penyanyi dan band. Iya. Kita harus punya pola bisnis yang bagus. Iya, pola bisnis betul, Kak. Jadi siapapun mau solois atau band atau apapun atau pengusaha harus punya pola bisnis. Betul. Sekarang saya tantang Uga untuk bikin bisnis di Makassar. Amin. Doakan ya. Kan sudah punya pola bisnis seharusnya ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Uga nih. Iya. Oke. Ya pas kita di menit ke-17 ya. Cuman lebih 2 menit. Terima kasih Uga sudah sama-sama datang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi minimal buat saya dan Uga bisa menjadi satu hal yang bikin kita ingin lebih berkembang. Betul. Amin. Ya. Nah, buat teman-teman siapapun mau senior, mau adik-adik semuanya kalau mau berusaha, mau berbisnis, mau berkarir di dunia entertainment, mau jadi anak band, mau jadi apapun juga harus berani dan jangan malu gitu, karena kita punya orang Makassar punya semangat. Ya, punya integritas tinggi. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Ewako. Terima kasih Uga telah datang di sini. Kak. Mudah-mudahan sehat-sehat keluarganya. Amin. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih, Kak. Kita tutup dulu. Kita berhadapan lagi dengan siapa kita belum bisa kasih tahu siapa. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.